Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat NH? Jumpa lagi dalam podcast Cahaya Bata SMA IT Nur Hikmah. Dalam podcast ini kami akan mengangkat tema-tema menarik terkait kegiatan-kegiatan dan informasi-informasi seputar SMA IT Nur Hikmah. Tentunya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Sobat NH, sebagaimana yang kita ketahui bahwa visi SMA IT Nur Hikmah adalah menjadi sekolah pemimpin umat yang berwawasan global. Untuk itu, kami membuat rancangan acara dan kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya visi SMA IT Nur Hikmah tersebut. Di antaranya yaitu peningkatan kemampuan berbahasa Inggris, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang mendukung siswa untuk meningkatkan wawasan baik secara nasional maupun internasional. Dan baru-baru ini Sobat NH, salah seorang siswa SMA IT Nur Hikmah telah mengikuti program pertukaran pelajar di Malaysia. Nah, seperti apa aktivitas dan kegiatannya? Kita akan langsung saja menyapa narasumber kita hari ini, yaitu Mas Ahtar. Assalamualaikum Mas Ahtar. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ustazah baik. Ya, udah nggak jet lag ya? Baru pulang dari Malaysia ya? Iya, baru pulang dari Malaysia. Oh, iya. Oke. Ahtar ini nama panjangnya, nama lengkapnya panjang, Sobat NH. Saya aja masih suka lupa dengan nama panjangnya Ahtar. Ahtar Afwan Hakim Octavian, betul? Betul. Biasa dipanggil Ahtar ya? Atau ada panggilan lain lagi nih, kan ada Ahtar Afwan Hakim Octavian. Atau mungkin ada yang enggak. Ahtar aja. Ahtar atau enggak Atar? Udah gitu Ahtar, aja, atau iya. enggak Ahtar, Ahtar. Gak ada dipanggil Hakim ya? Enggak. Atau dipanggil Ahtar Hakim kayak Irfan Hakim gitu? Wah, enggak. Oh, enggak, oke. Ahtar Afwan Hakim, baik. Ahtar ini kemarin alhamdulillah terpilih menjadi salah satu siswa SMA Nur Hikmah yang ikut dalam program IEN, betul ya? Betul. Ya, ya mungkin Sobat NH dan mau tahu lebih banyak seperti apa sih kegiatan yang diselenggarakan oleh IEN tersebut ya. Mungkin Mas Ahtar bisa menceritakan seperti apa kegiatannya dari awal tahu IEN itu dari mana gitu. Kalau awal tahu IEN itu jadi dari salah satu guru saya, Ustadz Ivan. Ustadz Ivan selalu memberikan kami seperti Instagram gitu, postingan Instagram yang dimana di situ berisikan beasiswa yang pergi ke luar negeri, contohnya seperti ke Thailand, Singapura dan Malaysia. Lalu saya mendapatkan salah satu postingannya yang bernama itu dari situ Indonesian Youth Excursion Network. Apa tadi IEN itu Indonesian Youth Excursion Network. Oh ya, oke, IEN ya. Iya, IEN, benar sekali. Iya, Jadi berangkat ke Malaysia dari tanggal 16 sampai 19. Akhirnya saya di situ mulai mencoba daftar dan akhirnya alhamdulillah keterima, lulus. Itu awalnya kok bisa tertarik, itu apa sih motivasinya kalau dari Ahtar? Kalau dari saya sendiri ingin ikut program seperti itu, tentu saja semoga dari ke program itu bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri. Mungkin bisa mendaftar ke PTLN ya Ustazah ya, dan bisa lulus gitu. Dan juga menambah wawasan, tentu saja menambah wawasan seperti leadership, confidence, passion dan lain-lainnya, dan juga menyelesaikan SDG Ustazah. Apa tuh? SDG itu Sustainable Development Global. Apa itu maksudnya? Jadi itu SDG atau Sustainable Development Global ini ada 17 totalnya. Itu total permasalahan dunia saat ini yang berusaha diselesaikan. Contohnya seperti kemiskinan, kesehatan dan lain-lainnya. Oh, jadi banyak ya pembahasannya. Oke. Nah, ini kan Ahtar kan banyak ya yang mau ikut dalam acara ini kan. Pastinya melalui tahap penyeleksian ya. Yes. Nah, kira-kira persyaratannya itu apa aja sih supaya bisa lolos seleksi IEN ini? Jadi untuk biar bisa lolos dan pergi sebagai delegasi, nah jadi sebelumnya terbagi menjadi 3 golongan, yaitu pertama ada fully funded, yaitu benar-benar full, jadi tidak memakan biaya sama sekali. Lalu yang kedua ada gold special funded, di mana itu biasanya membayar setengah harganya. Dan yang terakhir ada self funded, itu biaya dari kita sendiri Ustazah. Jadi full dari biaya sendiri ya? Iya, biaya sendiri full. Nah, kalau Ahtar ini yang mana? Kalau saya di special funded Ustazah. Berarti setengah, sebagian ya dari sebagian.
Tadi persyaratannya apa yang Kalau terutama? kalau persyaratan itu nanti dibagi juga jadi 3 tes. Yang pertama itu tes tertulis, yang itu nanti kita di sini dituntut untuk menulis esai seperti menanyakan tentang diri kita sendiri. Terus juga menanyakan tentang SDG itu sendiri, Sustainable Development Goal itu ada apa saja dan definisinya. Terus kami juga di sini saat tes tertulis itu kami disuruh membuat inovasi di antara 4 poin seperti pendidikan, ekonomi, terus lingkungan dan kesehatan. Jadi kita disuruh pilih salah satu dari itu. Lalu kami membuat inovasi. Jadi kami di situ langsung membuat produk inovasi dari kita sendiri. Nah, lalu setelah kita lolos dari pemberkasan itu, baru akan dilanjutkan dengan tes wawancara hingga akhirnya baru dari situ mulai makin menyempit. Akhirnya di situ baru terpilih nanti yang fully funded siapa dan special funded siapa. Luar biasa ya Sobat NH, banyak ternyata tahapan untuk bisa lolos seleksi IN ini. Boleh tahu berapa total yang kemarin ikut seleksi ini? Kalau yang ikut itu udah masuk ribuan. Kalau yang kemarin ini kan sudah masuk yang batch 2 ya, yang chapter kedua. Oh, ini batch kedua ya? Ya, kalau saya kan baru yang pertama, sekarang udah ada yang chapter kedua, kedua. Ya? Kalau itu saya masih kurang tahu, tapi untuk pendaftaran yang pertama sudah banyak. Yang akhirnya lolos ada berapa? Yang akhirnya lolos fully funded itu nggak dikasih tahu, mungkin dari pribadi orang sendiri yang langsung dikasih tahu oleh panitia. Jadi secara pribadi lah, tapi total delegasi yang diberangkatkan dari Indonesia ada sekitar 65. 60 ya, berarti Ahtar ini bisa menyisihkan banyak ya, karena peserta awal kan ada ribuan ya ikut seleksi, dan yang terpilih akhirnya 60. Luar biasa ya Sobat NH ya. Baik, berikutnya nih Ahtar. Itu kan ada 60, dari 60 itu yang akhirnya berangkat, siapa saja yang berangkat? Apakah dari siswa SMA atau mungkin ada mahasiswa juga yang tim yang berangkat itu? Untuk yang berangkat itu lebih condong ke mahasiswa. Mahasiswa ya, banyak. Bahkan ada 2 delegasi itu dari TNI Ustazah. Dari TNI, iya, sudah mempunyai anak. Oh gitu. Iya, namanya Kak Citra, saya masih ingat banget. Tapi lebih condong ke mahasiswa. Semester 6 sampai 7 lah itu yang mahasiswa yang berangkat. Tapi juga ada maba, seperti teman saya sendiri juga itu maba. Dan palingan ada yang SMA. Ada yang SMA. Di tim Ahtar ada SMA? Ada SMA 1 orang. Iya. Berarti luar biasa ya. Ahtar itu di sana berinteraksi dengan kakak-kakak. Ini ya, kakak kelas yang udah mahasiswa, bahkan tadi ada yang TNI juga. Itu ketika tes dan lainnya itu pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia Ahtar? Boleh bahasa Inggris dan boleh bahasa Indonesia. Kalau Ahtar pakai apa? Kalau saya setengah-setengah sih. Jadi kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia. Tapi Ahtar memang PD-nya udah dapat banget, Ustazah lihat ya. Oke, baik. Nah, kemarin di Malaysia itu kan 4 hari ya. Yes. Nah, di sana itu kemana saja dan aktivitasnya apa aja sih yang dilakukan di sana itu? Jadi untuk di hari pertama kami pergi ke IIUM atau itu singkatan dari International Islamic University Malaysia. Di situ kami mempelajari lebih dalam tentang universitas itu sendiri, seperti living cost yang di sana tuh gimana, terus juga cara tes seleksi masuk ke sana tuh gimana, dan orang-orang di sana tuh lebih condong misalnya ke Malaysia atau ke Indonesia atau ke India gitu. Kami mempelajari hampir seluruh sejarah tentang IIUM. Gitu ya? Iya Ustazah. Terus kami juga di hari pertama itu social project ke Batu Caves. Dan untuk hari pertama sih sudah diakhiri dengan kumpul bareng gitu untuk lebih mendekatkan delegasi ya, karena kan delegasi cukup banyak dan kita kan masih via online untuk meeting ya. Jadi di malam harinya kami ada meeting benar-benar yang untuk mendekatkan diri. Ya, Ustaz tadi tertarik sama social project-nya. Berarti social project-nya itu ke masyarakat Malaysia di sana. Ya, itu jadi bentuknya seperti apa? Jadi kami waktu di Batu Caves itu kami mengenal budaya-budayanya Ustazah. Jadi kami seperti menanyakan gimana sih budaya mereka, kultural mereka tuh. Kan kalau di Batu Caves ini kan lebih ke India ya. Jadi kami di situ bisa mempelajari orang India tuh ritual ya bahasanya, beribadahnya tuh gimana. Jadi kami di situ social project-nya mengetahui lebih dalam tentang agama dari India gitu saja di Batu Caves itu.
Ustazah sambil kebayang sih Ahtar dengan timnya. Berapa orang satu timnya? Kalau saya satu tim ada 7 orang. Oh, mengambil apa? Pendidikan, ekonomi tadi Kami kan di ada pendidikan. pendidikan ya. Oh, jadi memang khusus pendidikan gitu ya. Oke. Kemudian tadi kan udah ada social project segala macam, itu hal yang menarik. Nanti itu seharian ya untuk social project itu? Enggak seharian sih Ustazah. Jadi tergantung, memang kan sudah ada rundown-nya. Jadi ada di hari pertama itu rundown-nya misalnya dari IAUM, terus baru ke social project itu. Terus di hari kedua juga kami ke University Malaya. Terus baru nanti lanjutkan lagi social project lagi. Padat ya agendanya. Iya, padat. Ya. Hampir nggak ada waktu Oh istirahat. gitu ya. Iya. Tapi ada waktu jalan-jalan dong. Ada. Ada. Itu di hari keberapa? Itu di hari ketiga setelah Di hari kami ketiga. presentasi produk yang telah kami buat. Saja. Oke, sip. Nah, ini pastinya menarik banget Sobat NH, apa yang sudah didapatkan Ahtar selama di Malaysia kemarin dalam program IEN. Nah, Ustazah pengen tahu dong kesan dan pengalaman yang paling berharga yang buat kamu tuh yang paling menarik itu apa aja ya Ahtar? Kalau pengalaman yang paling baik, Yang paling berharga, berkesan, yang paling iya, berkesan apa tuh? yang paling berkesan tentu kalau menurut saya sendiri itu pas presentasi produk saya kan, karena itu perlu latihan bahkan sampai tengah malam ya kalau mau saya. Kami juga sudah melakukan meeting beberapa kali selama di Indonesia sebelum akhirnya kami berangkat ke Malaysia. Jadi waktu kami presentasi tuh benar-benar wah ini hari haknya gitu, kami harus bisa sebagus mungkin hingga akhirnya alhamdulillah kami mendapat second best Wah, presentation. keren. Second best. Second Ya, best. oke. Sempat ada nervous gak tuh? Pas kan kalau Ustazah lihat videonya kamu tuh yang pembuka ya, tampil Iya, awal. Itu pembuka. gimana? Sempat ada perasaan nervous atau gimana? Sempet kepikiran mau mulainya gimana sih Gitu Ustazah, ya. kan karena kan yang ikut IAN ini kan nggak cuma dari Islam doang ya Ustazah, kan beragam agama, mulai dari ada yang dari Bali, juga ada yang dari ya lain-lain tempat lah ya. Jadi mikir mau pembukaannya gimana tuh agak sulit. Jadi ya kalau saya di situ halau kepada pemuda-pemudi Indonesia. Tapi setelah itu lancar ya. Setelah itu alhamdulillah Iya, lancar. Biasanya memang ya di awal aja yang suka agak nervous, setelah itunya lancar. Terus kalau sambutan dari masyarakat Malaysia sendiri gimana? Kan tadi ke kampus, terus kamu ada social project. Mereka gimana sambutannya terhadap program ini? Mereka merasa penasaran gitu loh. Jadi melihat kami kan benar-benar seseragam semua kan ya. Pada bingung, terus makin entek juga gitu kan, pada bingung ini ada program apa sih. Jadi sewaktu kami di Malaysia kami juga ditanya-tanyain, sering tanya ini ada program apa. Terus kami jawab, oh program ini kami pertukaran pelajar untuk mengenal kultural Malaysia. Bahkan kami juga suka dikasih makanan. Gitu Saya ya? waktu di sana kemarin, waktu hari terakhir itu kan lagi jalan-jalan di sekitar pasar seni. Itu penjual-penjualnya tuh ngelihat kami kan serombongan semua tuh. Iya. Malah dikasih-kasih padahal kami nggak Gitu beli, ya? cuma dikasih makanan. Jadi benar-benar menyambut hangat kami. Oh gitu ya, jadi mereka tuh kayak antusias gitu ya. Iya. Wah ini mungkin keren nih, jangan-jangan ngeliat Ahtar nih keren. Ya, nah tadi kan katanya dikasih makanan juga. Boleh tahu dong ada ini gak sih makanan yang pas di sana tuh kamu suka gitu? Kemarin waktu di hari ketiga itu saya nyoba namanya nasi kandar. Ustazah. Nasi? Kandar. Kandar, Ustazah taunya nasi lemak kalau Nasi lemak Malaysia, ya. Kemarin Nasi malah kandar tuh. belum nyoba nasi lemak sih, tapi kemarin kan sempat viral namanya nasi kandar di Malaysia. Itu memang pas makan itu bener-bener enak banget. Enak. Soalnya kuahnya tuh jadi nggak cuma satu kuah dong saja, bahkan 10 gitu, sampai 10 dikasih kuahnya banyak banget. Jadi nasi terus kuah-kuah. Iya, terus isinya lauknya kuah. apa? Ya lauknya kita baru milih sendiri gitu. Tapi misalnya kuahnya ayam. macam-macam. Macam-macam, jadi benar-benar 10 jenis, misalnya ada 10 jenis kuah yang berbeda, benar-benar dikasih 10 itu. Jadi Macam mana itu rasanya? enak sih. Coba kamu ke Malaysia. Waduh. Begitu ya, tapi enak gitu ya, Enak. nasi kandar itu ya. Enak Tapi banget. ada apa tuh, daging atau apa, ayam atau Kalau itu kita bisa milih sih Ustazah. ada lauknya. ikan juga? Ikan ada, yang paling ngetop di situ cumi sih Ustazah. Oh, gitu Cumi. Cuminya gede banget ya, itu harganya waduh berapa ya? Lupa sih kalau untuk harganya. Tapi Iya, enak banget. Enak ya, Enak. recommended ya. Recommended Oke. banget. Mudah-mudahan nanti kalau Ustazah berkesempatan ke Malaysia bisa mencoba nasi kandar. Oke. Tapi gimana, tetap dengan masakan Indonesia masih enak?
masakan Indonesia? Kalau masakan Indonesia kan ada ciri khasnya sendiri, dari Malaysia juga ada ciri khasnya sendiri. Tapi waktu memang nyoba tetap ke kuahnya Indo sih, Cocok ya? lebih cocok ke Indo. Baik. Jadi itu mungkin selain pengalaman tadi yang banyak, Akhtar juga pengalaman makanan baru di Malaysia. Nah kalau teman dapat nggak di sana teman baru Dapat. orang Malaysia ada? Kalau orang Malaysia belum ada ya, soalnya kan kami kan bener-bener Full full dengan banget. rundown acara Iya, itu full ya? dengan rundown. Palingan alhamdulillah seluruh delegasi di sana kenal saya baik gitu. Oh gitu ya. Iya, Jadi kamu bahkan termasuk yang dikenal ya? iya kompak gitu. Famous ya? Lumayan sih alhamdulillah. Oke, iya baik. Ya alhamdulillah ya Akhtar ya, kamu dapat banyak pengalaman berharga selama di sana. Nah sekarang harapan Akhtar setelah mengikuti program IEN ini apa sih? Harapan saya tentu saja setelah program ini masih pengen lanjut ke program lainnya. Misalnya kemarin saya baru daftar lagi yang baru ini ke Malaysia dan Singapura, itu 5 hari 5 malam. 5 hari 4 malam, maaf. Terus juga harapan saya bisa lulus PTLN, kalau misalnya Amin. bisa lulus PTLN dengan sertifikat yang sudah diberikan oleh Indonesian Youth Excursion Network ini. Bisa dipakai nih ya? Bisa dipakai. Terus juga tentu saja dengan pengalaman yang saya sudah miliki, mungkin pelan-pelan bisa mendorong saya buat menyelesaikan dari SDG tadi itu ya Ustazah, yang 17 ya? permasalahan itu. Keren. Dan ya insya Allah dengan harapan itu semoga aja deh semuanya bisa terlaksana. Amin. Ya, anak muda memang harus seperti itu. Memberikan inspirasi yang baik. Baik, nah sekarang pesan untuk teman-teman mungkin setelah melihat Akhtar, wah Akhtar ternyata bisa. Mungkin ada juga teman-teman yang aku juga mau kayak Akhtar. Nah pesan Akhtar kayak gimana? Kalau misalnya ada mungkin teman-teman yang masih ragu atau masih mau tapi kayak masih ragu atau hal lainnya, gimana Akhtar? Kalau pesan dari saya sendiri, ayo kita bareng-bareng deh berjuang bersama. Mungkin kalau misalnya masih ragu-ragu, boleh tuh minta bantuan sama Ustadz Ustazah. Misalnya, Ustadz saya pengen minta daftar kayak gini, bisa minta mohon bantuannya. Itu boleh banget. Saya kan kemarin minta tolong sama Ustadz Ivan ya Ustazah ya. Dan alhamdulillah dia responnya positif banget sama Ustadz Ivan, bahkan Jadi, satu sekolah. Support dari sekolah juga ya? Iya, support dari sekolah. Mungkin tuh ada yang perlu mau banget. diucapkan sama Akhtar untuk ustadz sekolah mungkin yang sudah mensupport. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yayasan, terus kepada SMA IT Nur Hikmah, terlebihnya kepada guru-guru juga. Terus Ustazah Atun yang sudah terlalu suportif kepada saya juga, dan tentunya ya teman-teman saya yang juga mendukung saya, alhamdulillahnya. Insya Allah teman-teman semuanya mendukung ya, dan karena ini memang sesuatu yang baik, karena kan anak muda itu harus memberikan sesuatu yang mengeksplor dirinya untuk hal-hal yang positif, dan ini salah satunya hal yang positif ya. Dan sesuai dengan visi Nur Hikmah yang tadi Ustazah sampaikan, itu menjadi sekolah pemimpin umat yang berwawasan global, karena kalian semuanya calon pemimpin yang harus berwawasan global, dan ini salah satu program yang sangat baik. Akhtar, ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin sudah cukup saja. Oke, baik Sobat NH, demikian tadi sharing kita, berbagi pengalaman ya. Akhtar yang baru beberapa hari yang lalu ya pulang dari Malaysia untuk program IEN-nya. Alhamdulillah banyak sekali pengalaman berharga yang Akhtar dapatkan dari program ini, dan semoga setelah ini akan ada lagi siswa SMA IT Nur Hikmah yang mungkin bisa mengikuti program yang sejenis. Dan yang terpenting tetap bisa membagi waktu ya antara antara belajar dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan organisasi ataupun lainnya. Baik, terima kasih Sobat NH sudah mengikuti podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, tentunya dengan narasumber yang tidak kalah menarik. Ya, terima kasih Akhtar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akhtar Afwan Hakim Octavian. Kalian bisa manggil aku Akhtar. Saya dari Bekasi dan sampai jumpa di Kuala Lumpur, Malaysia. Kisti lagi ngapain? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kisti Nur Azizah. Aku dari Bekasi dan sampai jumpa teman-teman di Malaysia. Namiku Rafi Fauzi Bobo, Sakeng Buto Sumatera, Jawa Tengah.
Tapos kapag hindi, waltat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisolihati asal Jambi. Sampai jumpa di Kuala Lumpur, Malaysia. Widih, keren banget Kak Lisolihati. Sekarang giliran aku nih buat perkenalan. Perkenalkan, nama aku Dawa Masrur, aku berasal dari Malang. Sampai jumpa nanti di Malaysia. Perkenalkan, nama saya Sabilina Zani, saya biasa dipanggil Sabila. Asal saya dari Bekasi. Sampai jumpa di Kuala Lumpur, Malaysia. Sampurasun sadayana tepangkeun nami Abdi Hasanur Alifah kawit di Kota Bandung, Jawa Barat. Wilujeng tepang deui di Kuala Lumpur, Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun wastapun Pirgiawan Restu Ardeni kawit di Tasikmalaya. Wilujeng tepang deui di Kuala Lumpur, Malaysia.